Puji nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini adalah hari Jumat Agung Kristus, di mana kita semua sedang merayakan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, di sore yang indah ini Tuhan, kami datang, kami tersungkur di kaki-Mu Yesus. Kami mau sampaikan ucapan syukur kami Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Sebab anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan adalah kelahiran, kematian, dan kebangkitan-Mu bagi kami semua Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu, bahwa kami dekat, melekat di hati-Mu Yesus. Kami siap untuk menaikkan sembah kami, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita masuk hadirat-Nya. Oh Yesus. Bawa persembahan ke tempat
dalam Dia, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Amin. Betapa mulianya pengorbanannya bagi kita. Betapa mulianya karyanya. Dia penebus. Dia kekasih kita yang sejati. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bagi-bagi. Kita masuk hadirat lebih dalam. Katakan bersama-sama.
Lihat kayu itu dipanggul, rasakan tubuh itu disesat, bayangkan kepala itu dimahkotai duri. Lihat tangan dan kaki itu dirujak, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujam tombak, dia dicambuk, dia dipecut, dia diseret, dia berdarah. Darah mengucur di tubuhnya, rapuh, patah. Apa salah dia? Apakah itu semua karena salahnya? Bukan. Semua itu adalah kasih. Ia rela menderita demi menyatakan cintanya. Sebuah harga yang luar biasa Kau bayarkan hanya demi kami, insan yang penuh dosa dan ambisi. keagungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir, kami boleh memanggil-Mu ya Aba ya Bapa, oleh karena Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami ini Tuhan, menjadi persembahan yang indah di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami memahami dan mengaplikasikan firman itu di dalam hidup kami. Terima kasih urapi hamba-Mu juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Kita boleh memperingatinya pada hari ini. Saudara, satu peristiwa di mana saya boleh menangis terseduh-seduh adalah ketika saya ada di gereja di Taman Getsemani. Nah, saat itu saya betapa melihat merasakan bagaimana Tuhan ada di situ dan Tuhan betul-betul bekerja buat saya yang
tidak layak, yang tadinya membenci, yang tadinya tidak suka dengan Yesus, tetapi kemudian Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kenapa hari ini menjadi hari yang begitu penting. Di seluruh dunia umat Kristen merayakan Jumat Agung sebagai hari yang bersejarah. Hari di mana Tuhan Yesus naik di Bukit Golgota, atau naik di salib di Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia." Dan itu digenapi di kayu salib, maka Yesus menjadi anak domba Allah yang betul-betul mengangkut dosa dunia. Bagaimana ketika Yesus disalib mulai jam 12 malam, langit kemudian menjadi gelap. Semua hening ketakutan dengan ketakjuban dan dengan ketakutan yang begitu luar biasa. Dan ketika Yesus berkata, "Eli, Eli lama sabachthani," Yesus berteriak, "Kenapa engkau meninggalkan aku ya Bapakku?" Kenapa? Karena Yesus sedang memikul dosa dunia dan Bapa tidak bisa melihat dosa itu. Saudara, betapa mengerikannya Yesus yang berkuasa. Nah, makanya Jumat Agung itu kalau ditinjau dari kasih karunia, dan tentang kasih karunia, pengajaran kasih karunia, ini adalah merupakan summit atau puncak dari kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam dunia ini. Nah, saudara, dikasih dalam Tuhan sebagai puncaknya. Mengapa disebut sebagai puncak? Sebab dari salib itulah terpancar kasih karunia yang begitu dahsyat. Bukan hanya seperti pemancar transmisi yang memancarkan satu gelombang frekuensi yang kalau gunung tertutup, tapi dari salib Kristus begitu dahsyat, begitu luar biasa. Kasih karunia Allah terpancar yang memberi berkat bukan hanya bagi Yerusalem, tetapi bagi seluruh dunia. Maka kalau kita melihat salib yang ada di Yerusalem itu, salibnya tidak di atas pendek, di bawah panjang, tapi bentuknya seperti plus, tetapi di kiri kanannya, di atas-atasnya ada salib-salib kecil, bahwa dari Yerusalem lah terpancar keselamatan untuk seluruh dunia. Nah, puncak dari kasih karunia ini dinyatakan oleh Yesus sendiri ketika dia berkata dalam bahasa Indonesia, "Sudah selesai." Saudara perhatikan, dia katakan sudah selesai. Dari bahasa Yunaninya hanya satu kata saja yang berkatakan tetelestai, artinya sudah selesai, bukan dua kata. Tetelestai. Saudara perhatikan, ini adalah sesuatu yang begitu dahsyat. Satu kata yang diucapkan tidak sampai 2 detik saja mungkin, atau lebih ya, sedikit saja, tetapi tidak sampai 3 detik. Namun artinya sangat luar biasa. Dari satu kata ini terdapat puncak kasih karunia Allah yang begitu dahsyat bagi kita, bagi umat manusia di sepanjang segala zaman. Ungkapan tetelestai ini adalah ungkapan teriakan proklamasi. Sebagaimana ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kalimat yang begitu singkat itu mengubah cara pandang dunia terhadap bangsa ini. Kalimatnya hanya pendek, proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pendek sekali. Jakarta 17/8/1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Sejak itulah maka ada negara baru di planet benua, di planet ini. Sejak itulah maka Indonesia tercatat menjadi negara yang merdeka. Sehingga orang kalau bertemu dengan orang lain berkata merdeka. Saudara perhatikan, kebanggaan itu kemudian muncul di rumah-rumah. Ada bendera merah putih. Ada satu tekad di dalam dadanya, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, kata tetelestai ini adalah proklamasi kemenangan yang diteriakkan oleh Yesus kepada Bapaknya, yang diucapkan Yesus kepada Bapa di sorga,
Diucapkan Yesus bagi seluruh dunia, bagi umat manusia. Diucapkan Yesus bagi malaikat, dan diucapkan Tuhan bagi iblis dan juga pengikut-pengikutnya. Saudara perhatikan, ini ungkapan proklamasi, ungkapan satu kemenangan yang begitu dahsyat diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata tetelestai ini. Kalau di dalam cerita Yunani kata tetelestai dalam kehidupan zaman Yesus pada waktu itu ada 4 arti. Yang pertama adalah situasi pekerjaan. Hamba telah melakukan tugas yang diberikan oleh bosnya. Seorang yang mendirikan rumah, maka begitu selesai lalu siap untuk penyerahan, maka dia ada kebanggaan. Dan dengan satu ungkapan napas yang begitu lega, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Lalu yang kedua, situasi hutang piutang. Ketika orang terus punya hutang dan kita menyicil, lalu kemudian begitu beratnya melakukan itu, tetapi begitu angsuran terakhir dan selesai, lega, plong, sudah selesai. Saudara, artinya apa? Angsuran terakhir itu dikatakan ini sudah selesai, sudah tidak punya hutang lagi. Ya, selesai, plong, merdeka kayaknya ya. Tidak ada tuntutan lagi. Lalu situasi seni, ketika orang itu sedang melukis, maka dari jauh udah kelihatan sempurna, selesai. Ya, saya dibuatkan patung kemarin, bilang buat apa patung, tak bikinkan apa. Tapi jangan sampai patungnya lebih ganteng dari orangnya. Dan kalau udah dilihatin kita produk kan. Kita perhatikan, dan mereka melihatnya ini belum selesai, sedang membentuk. Ini patungnya, bukan, ini tanah liat nanti akan dihancurkan lagi. Oh bukan itu toh, tewas wis bangga. Saudara lihat itu saja udah selesai, udah bagus. Saudara perhatikan, karya seni seorang pematung telah selesai mengerjakannya, maka dia akan melihat dengan penuh kebanggaan, lalu melihat katakan tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Sudah tinggal diserahkan dan orang lain bisa melihat dan menikmati hasilnya. Makanya layak untuk dipamerkan, orang melihat, oh ini lukisannya bagus, sudah selesai. Lalu situasi traveling, seorang pelaut pelancong yang ketika sudah menyelesaikan perjalanannya dan pulang, dia berkata tetelestai. Seorang teman dari Bondowoso kemarin dikatakan setelah sekian lama di Papua, naik pesawat 8 jam sampai Surabaya, lalu kemudian sampai ke Bondowoso dan dia tidur di pembaringannya, dia katakan, puji Tuhan sudah menikmati tempat tidur di rumah. Padahal kalau dipikir tempat tidur di Papua, di hotel pasti lebih bagus kan. Tapi dia katakan lebih senang. Kenapa? Tetelestai. Walaupun dia katakan tinggal merasakan pegel kakinya, tapi sudah ada kebanggaan, sudah selesai. Nah, kaitan dengan Yesus ini, saudara perhatikan, kata tetelestai yang diungkapkan oleh Tuhan ini adalah satu ungkapan bahwa misi besar yang diemban Yesus sebagai Savior of the world, sebagai juru selamat dunia, sudah selesai dikerjakan. Tidak mudah, saudara. Yesus untuk melakukan pelayanan ini tantangannya begitu berat. Waktu dia sedang 40 hari puasa saja, iblis sudah mencobai dia. Belum lagi perjalanan-perjalanan berikutnya. Petrus berusaha untuk mengalihkan keselamatan itu. Tapi Yesus sampai naik ke kayu salib dan dia bilang tetelestai. Ada 4 yang akan kita pelajari tentang tetelestai ini. Yang pertama, bahwa secara fisik Yesus sudah selesai, atau hidup Yesus di bumi sudah selesai. Dia adalah 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Makanya Yesus lapar, Yesus haus, Yesus tidur, Yesus berkhotbah, Yesus berjalan, Yesus berdoa. Dan di kayu salib itulah dia berkata tetelestai. Artinya apa? Semua tentang kehidupan di dunia sudah selesai. Tangannya yang dulu dia lakukan untuk memberkati orang, yang penuh dengan kuasa melakukan mujizat, sekarang tangannya lemas, tidak bisa berdaya lagi. Maka dia bilang tetelestai. Ini tidak lagi dibutuhkan di dunia untuk menebus dosa manusia, karena semua sudah selesai dikerjakan. Kakinya yang dia gunakan untuk berjalan membawa berita kasih karunia sekarang menjadi kaku dan dingin. Kenapa? Karena sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan oleh kaki Yesus.
suaranya yang dahulu untuk berkhotbah, ada dirindukan begitu banyak orang dengan pengajarannya. Maka kemudian sekarang tidak lagi terdengar. Bahkan hidup Yesus secara fisik diakhirinya di atas kayu salib bukan dengan keluhan, bukan dengan menggerutu, bukan dengan ratapan penyesalan, tetapi dengan sebuah teriakan nyaring kepada Bapaknya. Dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara, dia bukan mati karena memang dimatikan, tetapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dia katakan waktu dia bilang tetelestai, lalu dia lanjutkan dengan berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini satu ungkapan yang luar biasa. Dia sudah selesai misinya di dalam dunia ini. Maka kemanusiaan Yesus pada waktu itu sudah selesai ketika dia mati tergantung di atas kayu salib. Maka setelah itu Alkitab mencatat Yesus tidak bisa turun sendiri, tetapi tubuhnya diturunkan, dibaringkan, dikasih rempah-rempah lalu dimasukkan ke dalam kubur. Dia tidak bisa lagi berjalan sendiri. Lalu yang kedua, saudara perhatikan di sini, penderitaan Yesus sudah selesai. Perhatikan kalau kita melihat penderitaan yang begitu luar biasa dikerjakan, dialami oleh Yesus di dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Saudara, dan setiap penderitaan yang dialami Yesus itu, dia sedang memikul dosa kita yang membuat hubungan kita dengan Bapa yang kadang-kadang terhambat. Saudara, perhatikan di sini, di Taman Getsemani Yesus mengalami stres berat sampai keringatnya menjadi darah. Mengapa demikian? Karena Yesus tahu persis pada waktu itu apa yang akan terjadi. Yesus mengajak ketiga muridnya. Alkitab mencatat 3 muridnya saja ditinggal doa saja tertidur. Bahkan murid yang paling hebat, paling vokal, paling selalu tampil terdepan, akhirnya dia yang menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Perhatikan di situ, dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan setelah itu dia tahu siapa yang akan menyerahkannya. Waktu Yudas bilang kepada orang-orang Farisi, bilang kepada ahli-ahli Taurat, bilang kepada imam besar, nanti siapa dia yang akan aku cium, itulah orangnya. Saudara perhatikan, Yudas muridnya yang dipilih asli Yerusalem. Dari 12 murid itu hanya satu-satunya yang dari Yerusalem, yang lain itu dari Galilea. Kenapa? Karena Yudaslah yang tahu situasi bait Allah yang ada di sana. Makanya dia jadi bendahara. Tetapi orang yang sangat dipercaya ternyata memberikan ciuman sadis, ciuman penuh kepalsuan. Saudara perhatikan, ciuman yang begitu mengerikan. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan dengan ciumannya itu Yesus yang harus disalibkan. Dia tahu, dan setelah itu dia akan melakukan banyak perkara. Dia stres di situ. Kenapa? Saudara perhatikan, secara medis saya belajar itu namanya hematidrosis, di mana pembuluh darah dan kulit menjadi begitu tertekan sampai kemudian menjadi pecah. Kenapa? Karena begitu mengerikan apa yang akan dialaminya. Ini Yesus, saudara. Untuk siapa? Untuk kita. Itulah makanya di Taman Getsemani saya tidak kuat betul-betul menangis untuk saya yang penuh dosa. Inilah Yesus mau sampai tetes keringatnya menjadi tetes-tetes darah karena saking cintanya kepada kita. Ini di Jumat Agung, ini yang kita peringati. Di dalam keadaan begitu lemah, Yesus bolak-balik dimasukkan ke dalam lubang, ke penjara, diangkat lagi, berjalan masuk ke imam besar, pindah, dihakimi. Perjalanan yang dilakukan Yesus itu kurang lebih 4 kilometer. Tadi malam saya hanya bisa tidur 3,5 jam saja rasanya. Tadi habis baptisan lalu kemudian masih pakai baju basah. Waduh, ini rasanya kok kayak masuk angin. Lah Yesus tuh udah tidur lama kali.
Tadi malam itu dia tidak tidur. Saudara, dia harus berjalan 4 kilo. Dan aniaya yang paling mengerikan itu adalah aniaya hukum sesat. Bukan hukum susah, hukum sesat. Dengan memakai playground yang cambuk, yang di dalam ujungnya ada besi atau ada tulang yang begitu tajam. Baik itu dari logam, dari tulang yang tajam. Dan yang hari itu dia dikatakan 40 kali dicambukkan. Bukan seperti drama yang plot begitu. Bisa saja Yesus bilang stop. Bisa dia melakukan itu. Tapi dia membiarkan tubuhnya. Kalau seandainya playgroundnya itu ada 3 saja cabangnya, lalu ada beberapa butir besi di situ, berapa luka yang dicambukkan. Yesus tidak pakai baju. Dari mulai kaki, dari mulai tangan bagian atas, dari mulai punggung sampai ke pundak, saudara, pak, dicabut. Maka kemudian bukan hanya darah yang keluar, dagingnya tercabik. Itulah yang akan kita nikmati. Tubuh Yesus terpecah-pecah, dipecahkan untuk kita semua. Dia mengorbankan itu. Itu tidak mudah, itu begitu mengerikannya. Darah mengalir dari luka-luka yang terbuka. Darah Yesus yang mengalir itulah yang hari ini juga akan kita nikmati dengan tubuh dan darah Yesus berupa perjamuan kudus. Saudara, apakah itu selesai? Belum, saudara, perhatikan. Habis itu apa? Dia dimahkotai duri. Bukan mahkota duri yang kemudian diukur dulu, pas tidak. Duri-duri menancap di dalam kepala Yesus. Ini adalah satu gambaran tentang bagaimana Yesus mau menolong kita, mau menebus kita, dosa-dosa kaki kita, dosa-dosa perbuatan tangan kita, dosa-dosa hati kita, dosa-dosa pikiran kita, segala kelemahan yang ada pada manusia. Yesus pakukan itu di atas kayu salib. Yang seharusnya kita tidak lagi dipusingkan dengan pikiran prasangka yang tidak baik. Kenapa? Semua sudah dipakukan di kayu salib. Hati yang harusnya tidak terluka, kita sering kali terluka, seharusnya tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan itu. Dia harusnya melawan, dia harusnya bisa memberhentikan, tetapi dia sabar melakukan itu supaya kita yang tidak berdaya ini menjadi berdaya karena Tuhan, kita yang tidak layak ini menjadi layak karena Tuhan, kita yang seharusnya maju kepada dosa ini, lalu kemudian Yesus mengampuni segala dosa masa lalu kita, dosa yang kita seringkali kita lakukan secara mungkin tidak sengaja. Saudara, dosa yang seringkali kita perbuat, Yesus sudah lakukan itu di atas kayu salib. Maka kalau hari ini kita seringkali menghukum diri, mungkin menghukum orang lain, menghakimi orang, menuduh orang, adalah satu perbuatan yang sangat keji. Kenapa? Karena Yesus saja mau mengorbankan itu supaya kita menjadi pribadi yang merdeka. Saudara, perhatikan di sini, dalam keadaan lemah yang dia belum sarapan sama sekali dan bersimbah darah, dia harus menjalani Via Dolorosa. Kurang lebih sekitar ada 14 tempat pemberhentian yang dialami oleh Yesus dengan memikul salib. Bukan salib yang ringan, paling ringan 34 kg dan paling berat 57 kg. Jalannya bukan jalan seperti dari sini rata. Tidak ada jalan rata, semuanya naik turun. Yesus lakukan itu. Dia belum sarapan, saudara, belum makan, udah lakukan itu untuk kita. Kita yang kadang-kadang tidak rela melakukan itu. Kenapa? Lebih egois untuk kita. Andai saja Yesus egois, pokoknya Bapak aku gak mau mati di salib. Saudara, perhatikan apa yang terjadi pada kita. Ini begitu luar biasanya. Dan waktu tiba di Golgota, dia harus diperhadapkan dengan paku yang panjangnya 10-12,5 cm menusuk tangan dan kakinya. Inilah satu penderitaan yang begitu luar biasa. Penderitaan Yesus yang begitu hebat.
Dia bisa tidak melakukan itu. Dia bisa memilih untuk langsung mati saja. Tetapi tujuan datang ke dunia tidak akan tercapai. Tujuan datang ke dunia untuk menebus dosa kita tidak akan tercapai. Dan penderitaan yang dialami oleh Yesus itu, Dr. Truman Davis memberikan satu gambaran bahwa semua itu mengakibatkan rasa sakit yang sangat-sangat dahsyat yang dialami oleh Yesus. Udah perhatikan di situ, bagian tubuhnya yang atas menjadi mengkerut, kemudian dia menjadi susah bernapas. Waktu dia menggerakkan, maka membuat pergerakannya itu menjadi menambah kesakitan yang begitu luar biasa. Selama kapan? 3 jam dia mengalami di kayu salib. Untuk napas saja susahnya bukan main. Pada jam 12 makanya orang memberikan asam gitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa Yesus sudah mulai ketidaksadar. Dari jam 12 langit menjadi gelap. Dunia menghadapi kegelapan, tetapi Yesus juga mengalami penderitaan yang disebut dengan asikia. Apa itu, saudara? Kekurangan oksigen karena kemudian menjadi sulit bernapas dialami oleh Yesus. Nah, saudara perhatikan di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 6 jam dia menderita, dia mengalami berbagai macam penderitaan yang teramat sangat dahsyat. Itulah Yesus mengungkapkan satu kata yang begitu dahsyat, sorak kemenangan, kata-kata proklamasi tetelestai. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya pada jam 3 sore. Dan sejak itulah, dengan demikian penderitaan yang luar biasa dialami oleh Yesus sudah selesai, tidak mengalami lagi. Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena cintanya kepada kita. Betapa kita seringkali kita menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kita ini memang kita banyak dosa, memang kita berdosa, tapi semua sudah ditebus Yesus. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah sistem korban dengan memakai darah binatang sudah selesai. Di dalam kitab Imamat, saudara, di situ dicatat bagaimana sistem korban itu diberikan, diatur sedemikian rupa oleh hukum Musa. Yang kalau kita belajar intisari dari korban itu bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan buat kita. Dan itu selalu dilakukan setiap tahun, setiap pagi dan petang untuk dosa setiap keluarga, tetapi setiap tahun untuk dosa seluruh bangsa. Pada hari raya Yom Kippur, maka imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus dan dia memercikkan darahnya di peti grafiran, di peti astutup, peti asyahadat. Untuk apa? Supaya Allah tidak melihat pemberontakan kita manusia. Di dalam peti asyahadat itu ada 3 macam perabot. Yang ketiganya adalah gambaran dari pemberontakan manusia. Yang pertama adalah tongkat Harun yang berbunga. Ini lambang pemberontakan kepada otoritas. Otoritas bukan hanya pemimpin negeri saja, tetapi otoritas di dalam keluarga, otoritas antara anak dengan orang tua, otoritas antara istri dengan suami, otoritas antara keluarga yang besar, pemimpin-pemimpin yang lain. Saudara perhatikan berapa banyak kita ini kadang-kadang tidak sadar. Anak-anak berani kepada orang tua, kadang-kadang kita tidak sadar ada begitu banyak pemberontakan antara adik dengan kakak, yang muda terhadap yang lebih tua, kemudian yang dipimpin terhadap yang memimpinnya. Saudara perhatikan, itu karakter manusia. Karena manusia itu mudah tersinggung, egonya tinggi, maka selalu berkata, harga diriku telah tercabik-cabik. Harga diri itulah yang dikorbankan, ditebus oleh binatang itu, darah itu, supaya Bapa tidak melihat dosa itu. Dan begitu Yesus mati di kayu salib, pemberontakan, ketika iblis akan mendakwa kita, Daniel itu dulunya jahat, yes, dia akan bilang begitu.
Tapi Yesus akan berkata, darahku lebih berkuasa untuk mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua adalah bokor berisi mana. Saudara, bokor berisi mana itu adalah lambang pemberontakan manusia terhadap pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak manusia yang khawatir dalam hidupnya, makanya dikasih mahkota duri kepalanya supaya pikirannya dibenarkan, gak khawatir lagi. Tuhan pasti pelihara. Berapa banyak orang yang bersungut-sungut, takut bokornya tidak ada isinya. Bokor berisi mana itu adalah lambang pemberontakan manusia terhadap pemeliharaan Allah. Berapa banyak orang yang takut, yang khawatir, yang tidak yakin bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh. Dan itu yang Yesus tebus di atas kayu salib. Bahwa ketika dia mati di kayu salib, kita bukan orang lain, kita bukan orang asing, tetapi barang siapa menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu yang ketiga adalah ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Ini adalah lambang pemberontakan manusia terhadap firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Intisari pada saat itulah bahwa Yom Kippur itu menutupi, tapi itu tiap tahun terus harus dilakukan. Tapi begitu Yesus mati di kayu salib, berhenti sistem pengorbanan itu. Kenapa? Karena darah Yesus cukup untuk menebus dosa manusia. Darah Yesus cukup untuk menebus. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa ditebus, disucikan oleh darah Yesus. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh darah Yesus. Tidak ada mulut yang tidak bisa lagi mengucap syukur. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa Yesus itu adalah cukup. Maka saya menulis bahwa perbanyaklah syukur supaya kita lupa bagaimana caranya mengeluh. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari itu biasanya di hari raya Yom Kippur, semua umat berpuasa diarahkan kepada bait Allah. Ketika imam besar membawa darah grafirat masuk ke ruang Maha Kudus sebagai covering untuk dosa umat setahun lamanya. Darah binatang tidak dapat mengampuni dosa, maka tiap tahun harus diulangi. Tetapi darah Yesus sebagai anak domba Allah, dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang sempurna, satu kali dikerjakan untuk selama-lamanya. Inilah satu keindahan yang begitu luar biasa. Maka ketika Yesus berseru tetelestai, saudara perhatikan di sini, semua sistem korban dengan menggunakan darah binatang itu sudah selesai. Tidak perlu diadakan lagi. Tidak ada lagi keselamatan plus. Sebab waktu Yesus berkata tetelestai, tabir bait suci Allah terbelah menjadi 2, sehingga setiap orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Setiap orang bisa datang menghampiri tahta Allah. Maka setiap orang yang percaya berani dengan penuh keyakinan berkata di hadapan Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Katakan, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Inilah berkat dari penebusan Yesus. Amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus,
lalu pegang kepala tanduk korban itu, pegang korban bakaran sebagai tanda menyerahkan itu, melimpahkannya. Lalu kita memberikan mandat kepada imam besar untuk memberikan percikan darah. Sekarang kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena sistem korban sudah tidak ada lagi. Jumat Agung itu adalah sebagai puncak kasih karunia, di mana kita bisa masuk ke tempat ruang Maha Kudus Allah dengan begitu luar biasa. Yang berikutnya, Jumat Agung ini adalah jalan kasih antara bumi atau kasih karunia antara bumi dan sorga sudah selesai. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kata tetelestai itu berasal dari kata teleo. Artinya apa? Lengkap, sempurna, tidak usah ditambah apa-apa lagi. Yang sering menambah itu kan manusia. Menambah-nambahi seolah-olah kalau ibadah itu pakai batik, wah nggak layak. Khotbah kok perjamuan kudus pakai batik. Itu manusia. Kenapa? Supaya itu kan secara etika saja memang harus baik kelihatan. Kepada kalau kita ke pemerintahan saja sopan, apalagi kepada Tuhan itu saja. Sebab Tuhan kalau kita melihat persembahan yang sempurna, orang yang sempurna di hadapan Allah, Samuel kecelik, Samuel salah lihat. Saudara-saudara Daud itu sempurna di mata Samuel. Tetapi Tuhan bilang manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Maka ketika Daud dibawa, semua orang terperangah. Yang beginilah yang dipilih oleh Tuhan. Tapi berikutnya teruji, ternyata hatinya Daud lebih hebat daripada hati saudara-saudaranya. Saudara dikasih dalam Tuhan, keselamatan itu sudah selesai. Dari kata teleo artinya sudah lengkap dan sempurna dikerjakan. Nggak ada tambahan lagi. Kamu selamat ini plus ini, nggak ada. Maka kita punya kebanggaan kepada Yesus. Orang kalau Jumat Agung ini kita mensyukuri. Dan kata tetelestai ini di dalam Alkitab ditulis dalam bentuk perfect tense. Artinya apa? Dia sudah selesai dikerjakan, tetapi juga perbuatan itu sudah selesai dilakukan di masa yang lalu, tetapi dampaknya masih berlaku sampai sekarang. Dampaknya masih berlaku sampai hari ini. Berbeda dengan past tense, apa yang sudah dilakukan di masa lalu sekarang tidak lagi. Oh, si A itu dulu 2 tahun lalu dia juara lari tingkat provinsi. Dia menjadi juara lari kapan? 2 tahun yang lalu, sekarang tidak. Tetapi kalau keselamatan itu, anugerah itu, tetelestai itu, saudara di kayu salib itu sedang menegaskan satu perkara yang begitu indah, bahwa hutang dosa manusia sudah dibayar lunas sepenuhnya melalui apa? Melalui karya penyelamatan. Sekarang sudah lengkap dan sempurna. Tidak ada lagi. Yesus sudah mengerjakan sempurna. Waktu dia bilang tetelestai, karya penyelamatan sudah sempurna dikerjakan oleh Yesus. Dan itu kita harus bangga, siapapun kita. Ada orang yang bangga dengan keberadaannya. Kenapa? Karena dengan keberadaannya itulah dia melihat. Saudara mungkin pernah dengar yang namanya Yati Pesek. Kalau dipanggil, kita akan tampilkan Yati Pesek. Dia tidak tersinggung dengan kepesekannya. Justru dia tersinggung kalau dibilang Yati Mancur. Dia melihat satu keindahan dalam apa yang Tuhan kerjakan. Daus Mini. Dia tidak kecil hati. Tapi dia mampu menghargai keberadaannya. Ini adalah Tuhan berikan, justru dengan kekurangannya itulah dia bisa menikmati kelebihan yang Tuhan berikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, berapa banyak iblis terus menggocok kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, tetapi iblis ingatkan. Dan ini Sahara pakarnya untuk yang seperti ini. Saudara, kenapa iblis akan gocok itu terus? Kamu gak layak, kamu gak layak, terus mau pelayanan, kamu berdosa. Mau pergi ini, kamu gak layak. Kita mau ngasih nasihat orang, tidak layak. Kapan kita layak?
Padahal kita tahu Jumat Agung ini sebagai puncak dari kasih karunia. Yesus sudah selesai. Korban Yesus di kayu salib cukup untuk membayar hutang dosa tiap orang yang hidup di masa lalu, yang hidup sekarang, dan yang hidup yang akan datang. Tidak ada tambahan lain yang harus dilakukan. Semua sudah lengkap Yesus kerjakan di atas kayu salib. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena Kristus telah membayar lunas hutang dosa manusia, maka semua usaha manusia untuk menambahkannya itu menjadi sia-sia. Kenapa? Kadang ego manusia itu tersentuh. Ada banyak orang bahwa tambahan untuk masuk surga harus begini loh, supaya berkenan kepada Allah begini. Berkenan kepada manusia ya kita harus menyenangkan. Berapa banyak orang yang untung yang tidak kuat ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan mau menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan manusia. Saudara, saya gembala menyenangkan semua orang pasti tidak bisa. Ada satu disenangkan, satu tidak. Ketika saya hari ini berkunjung ke sini, padahal ini membutuhkan, saya tidak tahu, yang satu akan kecewa. Iya. Ketika kemarin kenapa saya kemarin juga harus? Kenapa? Karena ada teman yang kemudian sedang seminar disertasi, maka saya harus hadir di sana. Semua kegiatan lain saya tinggalkan itu. Mungkin ada orang yang kecewa, kenapa saya tidak dikunjungi. Lalu kemudian setelah itu saya harus pergi ke Bantul. Kenapa saya harus besuk anak Pak Marinus yang bengkak tiba-tiba, rembes katanya ginjalnya. Saya harus hadir di sana. Hanya untuk anak satu, tapi bagi saya bukan hanya untuk anak satu, tapi dia lebih membutuhkan, makanya Tuhan gerakkan untuk ke sana. Dari sana saya terus pulang. Tidak, kenapa? Karena sorenya ada pelayanan di Parangtritis. Jadi kalau pulang bolak-balik kan capek. Sarapannya jam 12 di Pasar Bantul baru sarapan. Saudara, lalu ibadah malam jam 7 sampai jam 10. Jam 9 kan terus latihan. Baru pulang dari situ cari makan sore dan sekaligus makan malam. Tidak orang sendiri, tidak berdua, 14 orang. Sampai ke pecel lele, lelenya tidak ada, tinggal 4. Ayam tambahnya, ayamnya juga kurang bebek ya sudah, penting semuanya bisa makan. Jadi dari pagi sampai malam. Pagi harus hadir lagi di Parangtritis. Saudara, ini satu kehidupan. Apakah itu menyenangkan? Belum tentu manusia senang. Tapi bagi saya adalah bagaimana, yang penting adalah dengan apa yang saya kerjakan lillahi ta'ala, sami'na wa ata'na. Pokoknya saya manut Tuhan saja. Wong mau senang dia bersyukur, tidak senang dia terserah. Bagi saya adalah hidupku, yang penting bagaimana menyenangkan Tuhan. Saudara, jadi banyak pengajaran yang menambahkan bahwa ini harus ditambah. Itu adalah pengajaran yang keliru. Yang terakhir, saudara perhatikan di sini. Hanya ada 2 sikap yang bisa diambil untuk hal ini: menolak atau menerima. Mereka yang menolak akan bersikeras bahwa harus berbuat sesuatu. Nggak bisa. Saudara harus melakukan puasa 3 hari 3 malam, puasa 10 hari supaya itu menyenangkan Tuhan. Tuhan nggak senang dengan begitunya. Saudara, Tuhan menerima kita itu bukan karena kita baik kok, bukan karena kita puasa. Dia menerima kita apa adanya. Sebab Yesus pernah tegur bahwa puasa yang kukehendaki itu bukan itu saja, tapi ketika kita berpuasa bagaimana kita melakukan yang terbaik dan Tuhan dipermuliakan. Itu yang kita kerjakan. Tugas kita adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, menyambut dengan sukacita berita tentang kasih karunia. Sebab hanya oleh kasih karunia engkau diselamatkan, bukan hasil usahamu. Kata Tuhan, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Inilah karya Yesus di kayu salib yang hari ini kita mau nikmati. Dan tubuh dan darah Yesus ini gambaran dari apa yang terjadi di kayu salib. Dia tercabik tubuhnya, dia memecah tubuhnya, darahnya yang tercurah. Dia yang akan memberikan pemulihan dari mulai apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam tubuh kita. Sebab Tuhan berkata, oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa firman yang hari ini kami dengar bekerja di dalam hidup kami, menyadarkan kami betapa kasih-Nya Tuhan.
Betapa baiknya Tuhan untuk kami siap menikmati tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Layakan kami, urapi kami semua. Haleluya Yesus. Amin. Katakan terlalu besar.
berjalan. Ketika kita menikmatinya, kita sedang menikmati, memperbaharui persekutuan kita dengan Allah dan dengan sesama. Mungkin yang selama ini kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan jauh dari kita. Seolah doa tidak dijawab. Saudara, ketika kita menikmati tubuh Yesus ini, Tuhan tidak jauh. Dia dwell in, tinggal diam di dalam kehidupan kita. Maka apapun yang ada di dalam hati kita, kebutuhan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan gue tinggi di bawah. Darah Yesus tercurah dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Bukan hanya paku yang membuat darah, tetapi lembing ke lambungnya. Dan setiap tetesan darah yang Yesus keluarkan dari tubuhnya adalah darah kesembuhan, darah pengampunan, darah pemulihan, darah perlindungan yang sempurna bagi kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Nya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kami berani berkata tetelestai dari seluruh area kehidupan kami Tuhan. Karena kami sudah diselesaikan oleh Tuhan dan kami memiliki apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hari ini dengan iman kami percaya keluarga kami dibereskan, dipulihkan. Usaha kami diberkati, anak-anak kami diberkati semua. Dan tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami melepaskan shalom bagi bangsa kami, bagi lingkungan di mana kami berada, bagi kota-kota yang ada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini ada 6 yang ambil baptisan air. Tuhan kami bersyukur buat apa yang mereka pilih pada hari ini. Engkau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepadamu. Kami beri korban persembahan syukur Jumat Agung ini kepadamu Tuhan. Kuduskan persembahan kami, kembalikan berlipat ganda. Dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan ada 6 saudara kita yang hari ini ambil bagian dalam baptisan air. Yang kedua, selamat buat Pak Jimmy yang sudah lolos dari verifikasi dan ujian ke penjabatannya untuk jabatan pendeta Madya. Dan juga hari Minggu kita akan ada ibadah 1 kali setengah 5 saja. Ya, baik sini maupun parangtritis kita akan bersama-sama di sini dengan perjamuan kasih. Dan besok semua tim pelayan untuk bisa hadir, kita mengkoordinasi buat pelayanan ke depan. Tuhan memberkati.